Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Fayaqulu rabbuna tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa yaqulu nabiyyuna alaihi salatu wassalam, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, wa syarral umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan sore hari ini kita kembali melanjutkan pelajaran kita mengenai keutamaan ilmu dan para ulama yang kita ambil dari sebuah risalah kecil karya Asy-Syaikh Al-Allamah Al-Muhaddits Abdul Muhsin bin Hamd Al-Abbad hafizahullah ta'ala. Risalah yang berjudul Syadaratun fi Fadlil Ilmi wa Ahli, petikan-petikan mengenai keutamaan ilmu dan para ulama. Pada pelajaran yang terakhir kita sudah menyelesaikan mengenai dalil-dalil baik itu dari Al-Quran maupun Al-Hadis terkait dengan keutamaan ilmu dan para ulama. Maka pada kesempatan ini kita akan menyambung, kita masuk ke dalam tema yang baru pada halaman yang ke-16, yaitu ucapan-ucapan ulama mengenai keutamaan ilmu dan orang-orang yang memilikinya. Qala Syekh Al-Allamah Al-Muhaddits Abdul Muhsin bin Badr Al-Abbad hafizahullah ta'ala min kalamil ulama fi fadlil ilmi wa ahlihi.
petikan-petikan dari ucapan para ulama mengenai keutamaan ilmu dan para pemiliknya. Al-awwal, yang pertama, qala al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala fi khutbati kitabih Ar-Radd 'ala az-Zanadiqah wal Jahmiyah. Berkata al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala di dalam khutbah kitabnya, yaitu Ar-Radd 'ala az-Zanadiqah wal Jahmiyah, bantahan atas orang-orang yang zindiq dan kaum al-Jahmiyah. Qala alhamdulillahilladzi ja'ala fi kulli zamani fatratin minar rusul baqaya min ahli al-ilm. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan pada setiap masa yang terputus dari para rasul sifat-sifat dari para ulama. Qala yad'una man dhalla ila al-huda. Mereka mengajak orang yang sesat kepada petunjuk. Wa yaghfiruna minhum 'ala al-adha. Dan mereka sabar atas gangguan dari mereka. Yuhyuna bi kitabillahil mauta. Mereka menghidupkan melalui kitabullah orang-orang yang telah mati. Artinya telah mati hatinya dan jiwanya. Wa illa, orang-orang yang telah dicabut oleh Allah nyawa dan rohnya, maka tidak ada seorang pun yang bisa kembali menghidupkannya. Jadi yang dimaksud dengan al-mauta, orang-orang yang telah mati di sini, yaitu orang-orang yang telah mati hatinya dan jiwanya. Wa yubsiruna bi nurillahi ahlal 'ama. Dan mereka memberi penglihatan, mengembalikan penglihatan melalui cahaya Allah kepada orang-orang yang buta. Buta di sini bukanlah buta pandangan mata kepala mereka, pandangan kasat mata mereka, tetapi yang dimaksud dengan buta yaitu buta hati dan jiwa mereka. Sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran, fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Bukanlah yang buta itu adalah pandangan-pandangan mereka, tetapi yang buta itu adalah hati-hati mereka yang ada di dalam dada-dada mereka. Qala fakam min qatilin li iblisa fatahyauhu. Berapa banyak orang yang telah menjadi korban bagi iblis, mereka telah menghidupkannya. yakni orang-orang yang telah dibunuh oleh iblis, hati dan jiwa mereka kepada kesesatan, tidak lagi mengenal petunjuk, tidak lagi mengenal kebenaran. Kemudian lewat hidayah yang Allah turunkan melalui tangan-tangan para ulama, mereka menjadi orang-orang yang hidup kembali, hidup hati dan jiwa mereka sehingga mengenal petunjuk dan mengenal kebenaran. Qala wa kam min dhallin taihin qad hadauhu. Berapa banyak orang-orang sesat yang menyeleweng, mereka telah beri petunjuk kepadanya. Sekian banyak orang-orang yang telah mendapatkan hidayah karena dakwahnya al-ulama. Yanfa'una an kitabillahi tahrifal ghalin. Mereka melenyapkan dari kitabullah penyelewengan, penyimpangan orang-orang yang melampaui batas dalam agama ini.
wantihalal mubtilin, dan mereka menyingkirkan dari kitabullah kedustaan orang-orang yang batil, wa ta'wilal jahilin, dan melenyapkan takwil dari orang-orang yang bodoh, orang-orang yang jahil, alladzina aqadu alwiyatal bid'ah wa atlaqu iqal al-fitnah, yaitu orang-orang yang mereka telah mengikat bendera-bendera bid'ah, telah memanjangkan bendera bid'ah, dan mereka telah melepaskan ikatan-ikatan fitnah. Fahum mukhtalifuna fil kitabi mukhalifuna lil kitab. Mereka itu adalah orang-orang yang bertikai di dalam kitabullah dan menyelisihi kitabullah. Muttafiquna ala mukhalafatil kitab. Mereka telah bersepakat untuk menyelisihi Alkitab, yaitu kitabullah, Al-Quran. Ya. Maka dengan keutamaan dari Allah, kemudian jasanya para ulama, mereka para ulama ini menyingkirkan penyimpangan-penyimpangan orang-orang yang melampaui batas, kedustaan orang-orang yang batil, dan takwil orang-orang yang jahil. Ya. Mereka ini adalah orang-orang yang telah memancangkan bendera-bendera bid'ah, melepaskan tali-tali fitnah kepada segenap manusia, tetapi dengan adanya para ulama itu bisa disingkirkan, bisa dibersihkan, bisa dimurnikan, karena apa yang telah diberikan oleh para ulama dari ilmu, petunjuk, hidayah, taufik, irsyad, taujih, pengarahan yang mereka ambil daripada kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, kalau demikian keadaannya, maka kita tidak bisa membayangkan apa jadinya dunia ini kalau seandainya setelah perginya para rasul alaihi wassalatu wassalam, dan tidak ada lagi pengutusan nabi dan rasul setelah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tidak ada di dunia ini ulama, orang-orang yang masih menyambungkan lisan untuk menyampaikan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Niscaya umat ini akan dihinggapi oleh berbagai kegelapan-kegelapan. Ya. Orang-orang yang menyimpang akan semakin merajalela. Maka tidak akan ada lagi kebaikan di muka bumi ini. Namun dengan keberadaan para ulama yang jasa mereka sedemikian besar, Allah subhanahu wa ta'ala masih menghendaki kebaikan kepada umat manusia. Ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagaimana di dalam hadis yang muttafaqun alaih, di mana beliau bersabda, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'ala al-haq la yadhurruhum man khalafahum wala man khadalahum hatta ya'ti amrullahi wa hum kadzalik. Dinyatakan di dalam hadis yang muttafaqun alaih, la tazalu ta'ifatun min ummati, senantiasa akan ada sekumpulan daripada umatku, yang mereka ini disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, zahirina 'alal haq, yang akan selalu membela kebenaran. Yang kemudian dikatakan oleh beliau, la yadhurruhum man khalafahum wala man khadalahum, tidak akan pernah membahayakan mereka orang yang menyelisihi mereka atau orang yang menghinakan mereka, hatta ya'ti amrullah wa hum kadzalik, sampai datangnya perintah Allah, yaitu datangnya hari kiamat, dan mereka masih dalam keadaan dan kondisi yang demikian itu. Ya. Jadi dengan keutamaan dan rahmat Allah tabaraka wa taala, para ulama tidak akan pernah habis di muka bumi. Hanya saja barangkali tingkatan keilmuan di antara mereka yang berbeda-beda. Ya.
semakin hari mendekat kepada yaumil qiyamah, semakin ilmu itu hilang dan diangkat oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sehingga kapasitas al-ulama yang jauh dari masa nubuwah tentunya tidak seperti kapasitas para ulama yang dekat dengan masa nubuwah. Ya. Tentunya kita tidak bisa membandingkan para ulama dari kalangan as-sahabah dengan para ulama dari kalangan at-tabi'in. Ya. Tidak ada bandingannya. Karena para ulama dari kalangan as-sahabah itu adalah sebaik-baik manusia setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan yang paling terbaik di antara mereka adalah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ya. Yang telah disepakati keutamaan mereka oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, kemudian para ulama besar yang lainnya dari kalangan as-sahabah selain 4 khulafaur rasyidun yang telah kita sebutkan, seperti Abu Musa al-Asy'ari, Abdullah bin Mas'ud, Mu'adz bin Jabal, dan para pemuka al-ulama dari kalangan as-sahabah yang lainnya. Demikian pula para ulama yang ada di kalangan at-tabi'in tidak bisa kita bandingkan dengan para ulama yang setelahnya. Ya. Dari kalangan at-tabi'in seperti Sa'id ibn al-Musayyib, ya, seperti Sa'id bin Jubair, dan para ulama yang lainnya dari kalangan at-tabi'in, ya, Mujahid dan yang lainnya, ini tidak bisa dibandingkan dengan para ulama yang setelahnya. Ya. Para ulama yang terdahulu, para a'immatul huda, a'immatul Islam, seperti Al-Bukhari, Muslim, ya, Al-Imam Ahmad, Imam Ahli Sunnah, dan yang lainnya, tidak bisa dibandingkan dengan para ulama yang datang setelah mereka. Ya. Para ulama yang datang setelah mereka, misalnya kita contohkan seperti Syekhul Islam bin Taimiyah, Ibnu Qayyim al-Jauziyah, Ibnu Katsir rahimahullah, Az-Zahabi, ya, tidak bisa dibandingkan kepada ulama yang berikutnya. Dan demikianlah seterusnya sampai pada masa ini. Ya. Yang jelas bahwa semakin jauh masa itu daripada masa an-nubuwah, kapasitas ilmu itu akan dikurangi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dan semakin diangkat. Sampai pada ujungnya nanti, pada akhirnya, terjadilah apa yang disebutkan di dalam hadis Abdullah bin Amr bin Al-'As yang muttafaqun alaih, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an wa innama biqabdil ulama hatta la yabqa illa ru'asa juhal." Ya. Dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bahwasanya innallaha la yaqbidul ilma intiza'an. Sungguhnya Allah itu tidak akan pernah mengangkat ilmu dengan sekali cabut. Walakin biqabdil ulama, tetapi Allah akan mengangkatnya dengan mewafatkan para ulama itu. Hatta lan yabqa illa ru'asa juhal. Ya. Sampai-sampai tidak lagi tertinggal di muka bumi ini kecuali orang-orang bodoh, para pimpinan-pimpinan yang bodoh, yang tidak mengerti tentang agama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian fasu'ilu, mereka ditanya oleh manusia, fa'aftau bi ghairi ilmin, lantas mereka memberi fatwa tanpa ilmu. Fawallu wa awallu, mereka sendiri sesat dan juga menyesatkan orang lain. Inilah pada akhirnya nanti ketika datangnya hari kiamat. Bahkan tatkala hari kiamat itu akan datang, Allah Tabaraka wa Ta'ala mengangkat ilmu dari permukaan bumi ini. Bahkan mengangkat Al-Quran, mengangkat kalimat la ilaha illallah, sehingga di muka bumi ini tidak lagi didapatkan kalimat la ilaha illallah di hati manusianya, dan tidak pula di dalam lembaran-lembaran catatan-catatan kitab diangkat oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, sehingga la taqumus sa'ah illa ala syiraril khalq, sebagaimana yang dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Muslim.
bahwasanya hari kiamat itu tidak terjadi kecuali atas makhluk-makhluk yang paling jelek, makhluk-makhluk yang paling jahat. Nah, maka bersyukurlah kita di mana kita hidup di masa yang mana para ulama itu masih banyak. Ya. Yang mana para ulama itu terdapat di sekian negeri. Ya. Dan kita bisa bertanya, kita bisa mengambil ilmu, kita bisa mengambil pelajaran, kita bisa mencari fatwa tidak hanya dari satu ulama. Bersyukurlah wahai ahlus sunnah, di tengah-tengah kita masih hidup orang-orang yang telah disifatkan sebagai zahirina 'alal haq. Orang-orang yang mereka membela kebenaran. Para ulama mengatakan tentang hadis ini dan hadis yang semisalnya, siapa orang-orang yang dimaksud dengan at-taifah al-mansurah atau al-firqatun najiyah atau orang-orang yang dinyatakan zahirina 'alal haq, mereka mengatakan bahwa yang dimaksud adalah ashabul hadis, ahlul hadis, ya, para ulama yang mereka membela dan memperjuangkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai dinyatakan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah, kalau saya tidak salah, di mana beliau menyatakan, "Lau lam yakun haula fama adri man hum." Kalau bukan yang dimaksud adalah mereka itu, yaitu ahlul hadis, maka aku tidak tahu lagi siapa yang dimaksud oleh hadis tersebut. Nah, barakallahu fikum. Dan dinyatakan oleh sebagian salaf, laulal ulama'u laqaran nasu kal bahaim. Kalau bukan karena para ulama, manusia itu akan seperti binatang-binatang. Karena tidak akan ada yang membimbing mereka, mengarahkan mereka, memberi petunjuk kepada mereka dan mengajari mereka. Maka umat ini kalau sudah jauh dari para ulamanya, itu tanda-tanda kehancuran, tanda-tanda kebinasaan. Akan terjadi berbagai macam keonaran-keonaran dan keributan-keributan dan berbagai macam fitnah. Kenapa? Karena tanpa ulama itu, ya, tadi telah disebutkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah, mereka orang-orang yang menyimpang ini akhlaqu iqalal fitnah. Mereka melepaskan tali-tali fitnah. Maka fitnah itu tidak ada lagi yang mengikatnya, yang menahannya. Maka terjadilah berbagai macam keributan-keributan, keonaran-keonaran, berbagai macam fitnah-fitnah di kalangan manusia. Ya. Dan coba lihat di masa lampau, kalau kita melihat, mereview ulang bagaimana setelah meninggalnya Abu Bakar terjadi fitnah. Ya. Bahkan sebelumnya kita urut, setelah meninggalnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terjadi fitnah yang besar, ya, yang sedemikian dahsyat. Ya, demikian pula dengan meninggalnya Abu Bakar. Ya. Setelah meninggalnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terkenal dengan fitnah Ayyamur Riddah, ya, orang-orang yang murtad dari Islam setelah meninggalnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan banyak negeri-negeri yang mulai ragu pada waktu itu. Ya. Hanya beberapa negeri saja yang masih kokoh keislaman mereka, seperti Makkah, wal Madinah, demikian pula Taif. Adapun negeri-negeri yang lain, mereka menanti-nanti. Kira-kira umat Islam ini akan bertahan atau tidak peninggal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kegoncangan-kegoncangan terjadi, fitnah-fitnah terjadi, sampai yang dikenal dengan Ayyamur Riddah, di mana di sana ada orang-orang yang tidak mau membayar zakat, seperti yang pernah mereka keluarkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian Allah selamatkan kaum muslimin menghadapi fitnah-fitnah yang dahsyat itu dengan seorang ulama besar dari kalangan sahabat, yaitu orang yang paling utama setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakr radhiyallahu anhu. Ya. Makanya dinyatakan oleh Ibnul Madini rahimahullah, ya, Inna Allah qad hafidha hadha ad-din bi ahad rajulaini. Ya. Allah itu telah menjaga agama ini dengan salah seorang dari dua lelaki. Pertama di Abi Bakrin fi ayyamir riddah. Ya. Allah menjaga agama ini dengan Abu Bakar pada hari-hari kemurtadan. Ya. Yaitu hari-hari di mana Banu Hanifah
murtad tidak mau membayarkan zakat sebagaimana yang pernah mereka beri kepada Rasulullah SAW. Ya, dengan ketegasan Abu Bakar, dengan ilmu yang dimiliki oleh Abu Bakar, dia mengatakan, wallahi la uqatiluhum hatta yu'adduna ilayya kama kanu yu'adduna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Niscaya aku akan memerangi mereka sampai mereka itu mau menunaikan zakat sebagaimana mereka tunaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tatkala kondisi yang sedemikian genting, ya, setiap orang menanti-nanti kira-kira apa yang terjadi sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umar bin Khattab tidak memahami seperti apa yang dipahami oleh Abu Bakar. Sampai kemudian dia menyatakan kepada Abu Bakar, ya Abu Bakrin, bukankah mereka mengatakan bahwa la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah? Artinya kalau orang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, ya sudah, dia muslim, terjaga hartanya dan darahnya, tidak boleh diperangi. Ya. Dikatakan oleh Abu Bakar radhiyallahu an bahwa kelengkapan daripada riwayat itu illa bihaqqil Islam. Ya. Aqamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam. Mereka menjaga daripadaku harta dan darah mereka kecuali kalau mereka melanggar haknya Islam. Dan zakat itu termasuk daripada hakul Islam. Ya. Maka dengan ketegasan Abu Bakar, ya, dan ilmu yang telah dibukakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala kepadanya, selamatlah Islam dan kaum muslimin dari jamahan tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab. Ya, diperanginya orang-orang yang murtad, sehingga dengan kekalahan yang telak pada orang-orang yang murtad tersebut, musuh-musuh Islam mulai mempertimbangkan kekuatan kaum muslimin, dan orang-orang yang ragu-ragu, mereka mulai merasa mantap dengan keislaman mereka walaupun sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ini adalah masa-masa yang genting, peralihan kondisi. Ya. Masa-masa apa? Kegoncangan. Apa istilahnya ya, Pak? Transisi, ya. Masa-masa transisi. Ya. Ini dibutuhkan seorang yang berilmu, seorang yang mewarisi apa yang telah dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga menyelamatkan Islam dan kaum muslimin dari berbagai macam fitnah-fitnah yang timbul pada waktu itu. Nah, demikian pula Allah menyelamatkan agama ini bil Imam Ahmad fi ayyamil mihnah. Ya, di masa-masa yang sedemikian genting. Tatkala kaum muslimin sudah sedemikian rupa dicekoki oleh para penguasa mereka dengan pemahaman khalqul Quran, bahwa Al-Quran itu makhluk dan bukan kalamullah. Ya. Bahkan para ulama pun pada waktu itu dipaksa untuk mengatakan ini, sehingga banyak di antara mereka yang lari, menghindar. Ya. Banyak di antara mereka yang terpaksa harus melakukan apa yang disebut dengan tauriyah, ya. Mengatakan sebuah ucapan yang mengandung 2 makna. Bisa begini, bisa begitu, untuk menyelamatkan diri. Ya. Seperti sebagian mereka yang ditanya, apakah Al-Quran itu makhluk? Dia menjawab, Al-Quran, Al-Injil, At-Taurat, semua ini adalah makhluk. Maksudnya bukan kitab-kitab suci itu yang makhluk, tetapi jari jemarinya ini yang makhluk. Ya. Coba lihat, dia katakan Al-Quran, Al-Injil, At-Taurat, ya, semua ini adalah makhluk. Yang mendengarnya, penguasa yang mendengarnya menyangka bahwa dia mengatakan Al-Quran adalah makhluk, padahal yang dia maksud jarinya ini adalah makhluk. Untuk menghindar dari fitnahnya, dahsyatnya pada waktu itu, yang kokoh, yang mempertahankan pendapat yang benar, yaitu pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah, adalah Al-Imam Ahmad rahimahullah. Seberat apapun siksaan, seberat apapun penderitaan yang beliau terima dari penguasa, beliau tetap mempertahankan dengan terang-terangan tanpa beliau menyembunyikan sedikit pun bahwa Al-Quran adalah kalamullah dan bukan makhluk. Ya, makanya dinyatakan oleh Ibnul Madini rahimahullah bahwa innallaha hafidha hadzal din bi ahadi rajulaini.
Allah menjaga agama ini dengan salah seorang dari dua lelaki. Pertama, di Abi Bakrin di ayyamil riddah, dengan Abu Bakar pada hari-hari kemurtadan, wa bil Imam Ahmad di ayyamil mihnah, dengan Al-Imam Ahmad rahimahullah pada hari-hari diujinya kaum muslimin dengan fitnah khalqil Quran. Ini para ulama. Sehingga dengan ketidakberadaan para ulama itu, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, maka di sanalah akan terjadi kejahatan-kejahatan dan keburukan. Baik. As-sani qala, ya kita lanjutkan. Yaquluna 'ala Allah wa fi kitabillahi bighairi 'ilm. Orang-orang yang melampaui batas, orang-orang yang batil, orang-orang yang jahil, yang dihadapi oleh para ulama itu, mereka yaquluna 'ala Allah, mereka berucap atas nama Allah. Wa fi kitabillah, mengenai kitabullah, bighairi ilm, tanpa ilmu. Yatakallamuna bil mutasyabihi minal kalam, mereka berbicara dengan ucapan yang samar-samar. Ya, maknanya bisa begini, maknanya bisa begitu. Ya, supaya orang-orang yang tidak waspada kepada mereka bisa termakan dengan kesesatan mereka. Ya, dengan diplomasi mereka atau dengan retorika mereka. Nah, qala wa yaqda'una juhalan nasi bima yashtabihu 'alaihim. Mereka memperdaya orang-orang bodoh di kalangan manusia dengan hal-hal yang samar atas mereka. Fa na'udzu billahi min fitanil mudhillin. Maka kita berlindung kepada Allah dari fitnah-fitnah orang-orang yang menyesatkan. Nah, kalau bukan karena keutamaan Allah dan rahmatnya, niscaya umat ini akan hancur dengan tanpa ulama. Ya. Tapi sudah menjadi sunnatullah, di mana Allah tabaraka wa taala akan tetap menjaga eksistensi keberadaan para ulama sepanjang masa, sepanjang waktu, sampai datangnya hari kiamat nanti yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, as-sani, yang kedua, qala Abu Bakr al-Ajurri fi maqla'i kitabihi akhlaqil ulama. Berkata Abu Bakr al-Ajurri rahimahullah di dalam permulaan kitabnya yang berjudul Akhlaqul Ulama, akhlaknya para ulama. Qala amma ba'd, kemudian daripada itu, fa inna Allah azza wa jalla wa taqaddasat asma'uhu ikhtaqa min khalqihi man ahab. Kemudian daripada itu, sesungguhnya Allah azza wa jalla yang maha suci nama-namanya, ikhtaqa min khalqihi man ahab. Allah telah mengistimewakan dari kalangan makhluknya siapa yang dicintai oleh Allah. Fa'adahum ilal iman, maka Allah memberi mereka petunjuk kepada keimanan. Tsumma khaffa min sa'iril mu'minin man ahabba. Kemudian Allah mengistimewakan dari seluruh kaum muslimin, dari seluruh kaum mukminin, orang-orang yang dicintai oleh Allah pula. Fatafaddala 'alaihim, maka Allah melimpahkan keutamaannya atas mereka. Fa'allamahumul kitaba wal hikmah, maka kemudian Allah ajarkan kepada mereka ilmu kitab dan ilmu al-hikmah, ilmu tentang sunnah. Ya. Coba lihat di sini, orang-orang yang mendapatkan hidayah kepada iman, memeluk Islam, itu hanya orang-orang yang diistimewakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Tidak semua orang. Ya. Sekian banyak manusia di muka bumi ini, hanya orang-orang yang diistimewakan oleh Allah, yang dipilih oleh Allah tabaraka wa ta'ala untuk bisa beriman kepada Allah dan memeluk Islam. Ya. Lalu penilaiannya apa untuk diistimewakan oleh Allah? Itu semua tergantung dengan kehendak Allah tabaraka wa ta'ala. Bukan karena harta, bukan karena kedudukan, bukan karena jabatan,
bukan karena kehormatan, bukan pula karena sesuatu yang lain. Tapi Allah Maha tahu di mana Allah akan memberi petunjuk kepada seseorang dan siapa yang akan ditunjuki oleh Allah. Ya. Fahadahum ila iman. Kemudian di antara orang-orang yang beriman ini pun, ya, ada orang-orang yang diistimewakan oleh Allah, yaitu orang-orang yang Allah ajari mereka ilmu kitab was sunnah. Tidak semuanya diajari oleh Allah, tidak semuanya diberi ilmu oleh Allah. Ya. Hanya orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bukan karena dia banyak harta, bukan karena dia punya kedudukan, bukan karena dia punya jabatan, bukan karena dia punya sawah dan ladang, bukan karena dia seorang yang terpandang, seorang yang terhormat, seorang yang punya nasab yang baik, ya, dan bukan pula karena alasan-alasan yang lain. Lalu apa penilaiannya untuk diistimewakan oleh Allah dengan ilmu? Jawabannya hanya satu, yaitu karena kehendak Allah. Allah Maha tahu siapa yang Allah kehendaki untuk mendapatkan ilmu tersebut. Qala fa'allamahumul kitab wal hikmah. Sehingga Allah mengajari mereka ilmu kitab wal hikmah. Wa faqahahum fid din. Dan Allah memahamkan mereka tentang agama mereka. Wa 'allamahumut ta'wil. Dan mengajari mereka akan makna, akan tafsir daripada agama itu. Atau tafsir daripada kitabnya yang mulia, Al-Quran. Wa faddalahum ala sa'iril mu'minin. Kemudian Allah utamakan mereka atas segenap kaum mukminin. Ya. Ini orang-orang yang sudah dipilih oleh Allah, diistimewakan oleh Allah dan diutamakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Naam. Qala wa dzalika fi kulli zamanin wa awanin. Semua itu terjadi pada setiap masa dan setiap waktu. Ya, ada orang-orang yang akan dipilih oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, dan di sini tidak berlaku, ya, tali keturunan, jenjang keturunan. Ya, maka belum tentu anak seorang ulama jadi ulama. Ya. Anak seorang kiai belum tentu jadi kiai. Anak seorang ustaz belum tentu jadi ustaz. Dan selanjutnya. Karena ini bukan kerajaan, bukan dinasti, ya, tapi ini adalah keistimewaan yang dipilihkan oleh Allah bagi siapa yang dikehendaki oleh Allah. Nah, oleh karena itu, barang siapa yang telah dipilih oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, kemudian ditunjuki hatinya oleh Allah kepada iman wal Islam, kemudian diajari oleh Allah ilmu, maka hendaknya dia bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Qala wa dzalika fi kulli zamanin wa awanin. Semua itu terjadi pada setiap masa dan waktu. Rafa'ahum bil ilmi wa zayyanahum bil ilm. Allah mengangkat mereka dengan ilmu dan Allah hiasi mereka dengan kehati-hatian dan pertimbangan yang matang. Bihim yu'raful halal minal haram. Lewat mereka lah dikenal yang halal dari yang haram. Wal haqqu minal batil, yang benar dari yang batil. Wadh-dharu minan nafi', yang berbahaya dari yang bermanfaat. Wal hasanu minal qabih, yang baik dari yang jelek. Fadluhum 'azim wa qadaruhum jazil. Keutamaan mereka sangat agung. Kemudian kepentingan mereka sangat besar. Artinya mereka orang yang sangat diperlukan. Warasatul anbiya'i wa qurratu 'ainil awliya. Mereka adalah pewaris para nabi dan merupakan penyejuk-penyejuk dari kalangan para wali. Ya, yang dengannya mereka menyejukkan hati-hati manusia. Al-hitanu fil bihari lahum tastaghfir. Ikan-ikan di tengah lautan sekalipun memintakan ampun untuk mereka. Wal malaikatu bi ajnihatiha lahum taqwa. Dan para malaikat merendahkan sayapnya kepada mereka. Ya. Jadi semua makhluk di muka bumi ini menghormati, menghargai para ulama. Ya. Ikan-ikan di laut memintakan ampun bagi para ulama.
para malaikat merendahkan sayapnya bagi para ulama tersebut. Ya, maka sangat celaka orang-orang yang tidak mau menempatkan para ulama pada tempat, pada kedudukan mereka yang tinggi. Qala wal ulama'u fil qiyamati ba'dal anbiya'i tashfa'. Dan para ulama itu di hari kiamat nanti adalah orang-orang yang memberi syafaat setelah para nabi. Ya. Akan memberi syafaat setelah para nabi. Qala majalisuhum tufidul hikmah. Ya. Majlis-majlis mereka mengajarkan al-hikmah, mengajarkan ilmu kitab wa sunnah. Ya. Maka orang-orang yang duduk bersama para ulama, sebagaimana dinyatakan la yashqa jalisuhum, orang-orang yang bergaul dan duduk bersama mereka tidak akan pernah celaka. Ya, sangat beruntung. Wa bi a'malihim yanzajiru ahlul ghaflah. Dan dengan amal perbuatan mereka, orang-orang yang lalai akan menjadi waspada, akan menjadi waspada. Nah, qala hum afdalu minal ubbad. Mereka adalah orang-orang yang lebih utama dari para ahli ibadah. Ya. Dan ini sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh sebagian ahli sunan, bahwasanya al-ulama, fadlul ulama atau fadlul alim ala al-abid ka fadlil qamari ala sa'ir kawakib. Ya, dinyatakan bahwa keutamaan seorang yang berilmu di atas seorang yang ahli ibadah adalah seperti keutamaan bulan di atas planet-planet yang lainnya. Fi lailatul badr, ya, pada malam purnama. Ya, kalau kita melihat, ya, kita menengadahkan pandangan kita ke atas langit sana di malam purnama, apakah kita akan melihat cahaya-cahaya yang lain selain cahaya bulan? Tentunya tidak. Ya. Nah, dan yang terlihat hanya cahaya bulan, dan itulah keutamaan para ulama dibanding planet-planet yang lain. Ya, dibandingkan bintang-bintang, tidak satupun cahaya bintang yang bisa terlihat dengan jelas di malam purnama, di mana bulan telah menampakkan cahayanya dengan penuh. Nah, dan bagi syaitan menyesatkan al-ubad itu lebih gampang, lebih mudah daripada menyesatkan al-ulama. Ya. Kenapa? Karena menyesatkan al-ulama ini harus berbekal ilmu yang cukup, yang sepadan. Ya. Para ulama itu tidak gampang untuk diselewengkan oleh syaitan karena ilmu yang mereka miliki daripada kitabullah wa sunnah. Ya, bahkan mereka sangat tahu dan sangat mengerti akan makar-makar syaitan. Dengan apa? Dengan ilmu mereka, dengan petunjuk dan hidayah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, sedangkan al-ubbad, ahlul ibadah, mereka ini gampang disesatkan oleh syaitan. Ya, punya semangat ibadah, tetapi tidak punya ilmu, akhirnya digoda, dirayu, diarahkan oleh syaitan untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang justru mendatangkan murka Allah Tabaraka wa Ta'ala dan tidak mendatangkan keridhaannya. Ya. Syaitan akan masuk dari berbagai macam sisi. Di antara peluang yang akan dimanfaatkan oleh syaitan adalah al-atifiyah, perasaan. Ya. Di mana ahli ibadah itu akan gampang termakan oleh perasaannya, sehingga karena perasaannya itu dia menganggap baik suatu ibadah yang tidak disyariatkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini kan baik, ini kan acara yang menyentuh kalbu, menyentuh hati. Masya Allah, saya betul-betul terkesima dengan acara-acara yang seperti ini. Padahal acara itu adalah acara yang tidak pernah disyariatkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Peringatan yang tidak pernah disyariatkan oleh Allah. Ya. Bahkan tidak pernah dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Tidak pernah dilakukan oleh Nabi, tidak pernah diajarkan oleh Allah. Baik. Demikian pula peluang yang akan dimanfaatkan oleh syaitan di dalam menyesatkan al-ubbad, yaitu melalui apa yang disebut dengan
al-istihsan, ya, anggapan baik. Ini kan baik. Dalilnya apa? Ya, yang penting ini baik. Ya, sehingga mereka disesatkan oleh syaitan kepada hal-hal yang mendatangkan murka Allah tabaraka wa taala dan tidak mendatangkan ridha Allah subhanahu wa taala. Yang jelas bahwa al-ubbad lebih rapuh, lebih gampang disesatkan oleh syaitan daripada al-ulama. Makanya 100 atau sebutkan dalam riwayat bahwa 100 ahli ibadah itu lebih disukai oleh syaitan daripada seorang ulama. Ya. 100 ahli ibadah lebih dicintai oleh atau lebih disukai oleh syaitan daripada seorang ulama. Ya. Ahli ibadah itu sudah dirinya sendiri gampang disesatkan oleh syaitan, dia tidak bisa menyelamatkan orang lain. Kenapa? Karena dia tidak punya sesuatu yang bisa dia berikan kepada orang lain, yang bisa dia sampaikan kepada orang lain. Dia hanya berdasarkan perasaannya atau anggapan baiknya saja. Sementara para ulama tidak demikian. Ya. Sudah pada dirinya sendiri dia seorang yang tangguh, yang tidak gampang disesatkan oleh syaitan. Dia bisa menularkan itu kepada manusia yang ada di sekitarnya, bahkan kepada masyarakat luas. Ya. Bahkan bukan hanya pada masanya saja, mungkin bisa pada masa yang berikutnya dan berikutnya. Dia tidak hanya mengundang perhatian orang-orang yang ada di sekitar lingkungannya, dia akan mengundang perhatian orang yang berada di luar wilayahnya, bahkan di luar negerinya, bahkan di luar negaranya, bahkan sak dunia mungkin. Bahkan bukan hanya pada masa itu, pada masa yang berikutnya dia tetap mengundang perhatian manusia yang mencintai kebenaran. Ini ulama. Ya. Adapun ahli ibadah, ya, kalaupun dia toh selamat, tidak menyimpan, meninggalnya dia maka meninggallah kebaikannya, habis kebaikannya. Tidak ada yang dia wariskan untuk manusia. Kenapa? Karena ibadah itu untuk dirinya sendiri. Dia tidak berbuat kemanfaatan bagi orang lain. Ya. Barakallahu fiikum. Jadi wajar kalau dinyatakan, hum afdalu minal ubbad. Mereka lebih utama dari ahli ibadah. Hanya saja yang kita khawatirkan yaitu apabila para ulama kita rusak, para ahli ibadah kita pun rusak. Kalau ini terjadi, maka itu adalah saat di mana kita diambang kehancuran. Makanya dinyatakan oleh Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, "Idza fasada ulama'una fa fihi syabahun bil yahud." Apabila para ulama kita telah rusak, maka itu mengandung keserupaan dengan orang-orang Yahudi. Kehancuran orang-orang Yahudi bukan pada ahli ibadahnya, tetapi pada para ulamanya yang menyelewengkan kitabullah. Ya. Yang disebutkan yahrifuna kalamullah an mawdi'ih. Ya. Yuharifuna kalamullah an mawadhi'. Mereka menyelewengkan ucapan Allah dari tempat-tempatnya. Ini al-Yahud. Kemudian kata beliau, wa idza fasada ubbaduna fa fihi syabahun bin nasara. Kalau ahli ibadah kita yang rusak, maka itu menyerupai keberadaan an-nasara. Orang-orang Nasrani yang rusak bukanlah ulama mereka, tetapi ahli ibadah mereka. Semangat ibadah mereka didasari oleh kebodohan dan kesesatan, bukan didasari oleh ilmu. Nah, barakallahu fiikum. Qala wa a'la darajatin min az-zuhad. Mereka itu lebih tinggi tingkatannya dari orang-orang yang zuhud. Bukan berarti para ulama itu tidak zuhud. Ya. Namun dibandingkan dengan orang-orang yang hanya mengandalkan kezuhudan tanpa ilmu, jelas para ulama ini yang lebih utama. Sebab mereka memiliki ilmu, bukan hanya sekedar zuhud. Zuhud tanpa ilmu, inilah yang telah menyebabkan penyimpangan dan penyelewengan. Zuhud tanpa ilmu inilah yang akan memperburuk agama ini sendiri, sehingga menampilkan agama ini dalam bentuk wajah yang sangat mengerikan. Ya. Kita lihat karena pemahaman zuhud yang keliru, di mana sebagian manusia telah
membuat ajaran-ajaran bid'ah yang ajaran-ajaran itu dibenci oleh fitrah-fitrah manusia sekalipun. Mereka menganggap yang namanya zuhud itu kalau seorang tampil dengan compang-camping, ya, bahkan berpenampilan seperti orang gila. Ya, bahkan sebagian mereka menganggap sebagian orang gila itu adalah waliullah. Nah, ini justru memperburuk agama, menyesatkan kaum muslimin, ya, menjauhkan manusia daripada Islam, sehingga keberadaan para ulama tidak bisa dibandingkan dengan orang-orang yang semata-mata mengandalkan az-zuhud. Nah, qala hayatuhum ghanimah. Kehidupan para ulama itu adalah harta rampasan perang yang berharga. Ya, bagaimana tidak? Dengan kehidupan mereka manusia dipenuhi dengan kebaikan. Wa mautuhum musibah. Kematian mereka adalah musibah. Bagaimana tidak? Dengan kematian mereka berarti sekian kebaikan telah dikuburkan bersamanya. Meninggalnya para ulama, kita tidak hanya membayangkan bahwa yang meninggal itu adalah jasadnya saja. Tetapi meninggalnya ulama ketika dikuburkan ke dalam kuburannya, kita memasukkan jasadnya ke dalam kuburannya, berarti kita menimbun ilmu yang ikut bersamanya. Menimbun pola hidup atau perilaku hidup yang menjadi tauladan selama ini, yang berdasarkan ilmu kitab wa sunnah bersama jasad ulama tersebut. Ya, belum tentu ada orang yang sebanding dengan beliau yang meninggal itu akan menggantikan beliau. Bukan tidak ada para ulama peninggalnya, ada para ulama. Tapi yang bisa menggantikan kedudukan beliau, setara dengan beliau, belum tentu bisa digantikan oleh generasi yang berikutnya. Ya. Maka dengan meninggalnya mereka, maka meninggal pula ilmu, diangkat pula ilmu seukuran dengan meninggalnya ulama tersebut. Seukuran ilmu yang dibawa oleh ulama tersebut. Ya. Sebut saja misalnya di masa ini Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Di masa ini bukan tidak ada ulama, bukan tidak ada ahlul hadis, ulamaul hadis. Ya. Tetapi apakah kita akan mendapatkan pada generasi-generasi yang berikutnya, pada murid-murid beliau atau siapapun dari kalangan thalabatul ilm, ya, al-ulama yang ada pada masa ini bisa menempati tempat beliau dari sisi keilmuan yang telah beliau bawa? Barangkali kita akan berpikir ulang atau kita akan pusing 7 keliling untuk mencarikan gantinya karena memang sulit dan bisa dikatakan tidak ada. Ya. Demikian pula misalnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Siapa orang yang bisa menempati kedudukan beliau dari ilmu, dari kalangan murid-muridnya ataupun yang lainnya? Bahkan dari kalangan para ulama itu sendiri, masing-masing mereka punya kelebihan dan kekurangan. Apakah ada orang yang bisa menggantikan beliau? Ya. Demikian pula dengan Syekh Al-Allamah Al-Mufti Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz. Belum tentu. Dan bahkan bisa kita katakan tidak ada. Ya. Demikian pula dengan Syekh Muqbil rahimahumullah dan para ulama yang lainnya. Maka demikianlah kematian mereka itu adalah musibah. Ya. Sehingga wajar dengan kematian para ulama tersebut itu adalah hari duka, hari berkabungnya kaum muslimin se-dunia. Karena pada waktu itu mereka telah kehilangan kebaikan dan ilmu yang dibawa oleh ulama tersebut. Qala yudzakkiruna al-ghafil wa yu'allimuna al-jahil. Mereka akan memperingatkan kepada orang-orang yang lalai dan mengajarkan orang-orang yang bodoh. Nah, barakallahu fikum. Namun kita yakin walaupun kematian ulama adalah musibah, tapi bumi ataupun dunia ini tidak akan pernah bersih ataupun tidak akan pernah senyap dari orang-orang yang membawa ilmu. Tetap akan ada.
Orang-orang yang dinyatakan wadirina 'alal haq walaupun segelintir tetap akan ada. Ya, sepanjang masa, sepanjang waktu, walaupun tidak pada semua tempat. Tapi itu pasti akan ada. Nah, hanya saja kapasitasnya yang berbeda. Itu yang kita sebutkan. Kapasitasnya yang berbeda. Ala kulli hal, mereka semua adalah ashabul hadis, at-taifah al-mansurah, al-firqatul najiyah, ahlus sunnati wal jamaah. Kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.